Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Fani dipimpin doanya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Sama tidak. Kemana? Sakit bolos. Baik. Mari kita doakan bersama-sama dengan kita yang sakit, semoga cepat sembuh. Dan yang bolos semoga diberikan kesadaran. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Ayo Mbak Devani, silakan mengikuti. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nih anak-anak, ibu mau tanya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Proses pernapasan pada manusia itu ada apa saja? Hidung, laring, trakea, bronkus, bronchiosaurus. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan menjelaskan proses respirasi tumbuhan, kemudian menganalisis proses respirasi tumbuhan, dan menunjukkan proses respirasi pada tumbuhan. Nah, semua makhluk hidup sejatinya memerlukan udara atau oksigen untuk bisa bernafas. Tidak terkecuali pada tumbuhan. Di kelas 4 SD, anak-anak mengajarkan eksperimen menarik untuk mencari tahu apakah tanaman toge dapat bernafas dengan air kapur yang ada di dalam botol. Apakah toge bisa bernafas melalui akar mereka di dalam air kapur? Bagaimana air kapur mempengaruhi tanaman toge bernafas? Nah, selanjutnya ibu akan memberikan kalian sebuah eksperimen agar kalian bisa tahu dari jawaban yang ada di PPT tersebut. Ibu akan membagikan sebuah NKPD dan alat bahan untuk mengetahui eksperimen yang ada di PPT tersebut. Sebelumnya, apakah sudah membentuk kelompok? Sudah. Nah, baik. Baik
Pembelajaran pertama, apakah toge bisa bernafas melalui akar mereka di dalam air kapur? Nah, kegiatan kedua itu ada langkah-langkah, kemudian ada pertanyaan. Apa yang ingin kamu ketahui melalui eksperimen tanaman toge? Kemudian, bagaimana kamu berpikir air kapur akan mempengaruhi proses bernafas tanaman toge? Kemudian, bagaimana kapur mempengaruhi tanaman toge dalam proses bernafas? Silakan kerjakan, Ibu beri waktu 15 menit. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Nah, silakan salah satu kelompok maju ke depan untuk dipresentasikan hasil diskusi dari teman kelompoknya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil eksperimen yang telah kami berdua lakukan. Yang pertama yaitu apakah tidak bisa bernafas melalui akal mereka di dalam air kapur. Jawabannya dari hasil eksperimen yang akan melakukan toge ini bisa bernafas di dalam air kapur. Kemudian dari eksperimen ini kami mengetahui tanaman toge ternyata bisa bernafas di air kapur dengan baik. Kemudian air kapur ternyata bisa mempengaruhi toge ini bernafas karena air kapur dapat memberikan nutrisi tambahan yang mungkin bisa memperbaiki proses bernafas tanaman toge di dalam botol ini.
bisa mempengaruhi dengan memberikan efek positif pada tumbuhan tanaman toge dengan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan. Proses respirasi tanaman toge dalam air kabut berlangsung dengan baik. Berikan anak-anak, apakah ada jawaban lain? Sama. Beri tepuk jempol dulu kepada kelompok 1. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Terima kasih kelompok 1. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang respirasi pada tumbuhan yang sudah kalian amati pada tanaman toge tersebut. Respirasi adalah proses perombakan makanan menjadi energi yang terjadi di dalam sel pada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel tumbuhan yang memiliki membran dalam dan luar. Pada saat respirasi, tumbuhan menyerap oksigen O2 dan menghasilkan karbon dioksida CO2. Respirasi terjadi pertama yang diambil adalah oksigen dari hasil fotosintesis tumbuhan. Melakukan respirasi sangat bergantung pada fotosintesis. Karena respirasi tidak akan bisa terjadi jika fotosintesis tidak terjadi. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air H2O dan karbon dioksida CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa C6H12O6. Kemudian proses penyerapan oksigen dalam proses respirasi terjadi pada stomata. Ada yang tahu apa itu stomata? Nah, stomata pada proses penyerapan oksigen dalam proses respirasi berguna untuk pertukaran O2 dan CO2. Kemudian ada lentisel. Lentisel pori-pori menonjol pada batang. Itu berguna untuk keluar masuknya udara keluar melalui lapisan gabus. Kemudian ada rambut akar. Rambut akar yang akan mengambil O2 yang terdapat pada pori-pori tanah. Reaksi respirasi yang pertama C6H12O6 yaitu glukosa, kemudian ditambah oleh O2 oksigen, kemudian H2O itu air, kemudian ditambah CO2 karbon dioksida, kemudian ditambah energi ATP. ATP itu adalah sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. ATP ini dibalikkan uang. Kita mau makan itu butuh uang. Kalau nggak punya uang kita tidak bisa beli makanan. Terus kalau mau take out Shopee perlu uang. Dan kemana-mana kita itu butuh uang. Nah, begitu juga dengan ATP di dalam tumbuhan. Kalau mau ada proses pertumbuhan atau pembelahan sel, tumbuhan itu butuh ATP. Paham? Paham. Jenis respirasi itu ada 2. Respirasi air
aerob, menghasilkan jauh lebih banyak energi, sedangkan respirasi anaerob hanya sekitar 2 ATP saja. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Kepada Saifa, silakan menjelaskan. Tentang 12 kedua, glukosa yang dihasilkan dari fotosintesis. Semakin tinggi jumlah glukosa yang dihasilkan, semakin tinggi laju respirasi. Kemudian oksigen. Semakin tinggi konsentrasi oksigen, semakin tinggi laju respirasi. Kemudian nutrisi. Untuk proses gas normal, hubungan nutrisi harus terpenuhi. Tidak banyak dan kemudian kelembapan udara dan kelembapan udara yang tinggi dan suhu semakin hangat tidak melebihi 35 derajat Celcius. Batas aman semakin aman dapat meningkatkan laju respirasi. Baik, terima kasih Saifa. Nah, kesimpulannya adalah respirasi adalah proses perombakan makanan menjadi energi yang terjadi di dalam sel pada mitokondria dengan cara menyerap O2 dan menghasilkan air. CO2 beserta energi ATP. Respirasi dilakukan oleh semua penyusun tubuh baik tumbuhan maupun hewan. Respirasi terjadi pada siang maupun malam hari karena setiap beraktivitas baik tumbuhan maupun hewan itu akan selalu memerlukan energi. Baik anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian, ibu akan memberikan soal evaluasi. Kerjakan secara mandiri ya, tidak boleh nonton. Kalau sudah, silakan lanjut dikumpulkan bukan. Apakah sudah selesai? Sudah. Silakan lanjutkan. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah dikerjakan halaman 10, kemudian dikumpulkan pada minggu depan. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini itu menyenangkan? Menyenangkan. Bagian apa yang paling menyenangkan? Melihat baik, terima kasih. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran, kita di pertemuan selanjutnya akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara
generatif. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Iva dipimpin doanya. Kasihan Pak. Berpulang marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya kalau mau pulang. Ya, biasa.